Kisah dibuka dengan seseorang yang sedang menggambar di tanah sambil berdoa agar makhluk agung merespons pemanggilan itu. Lelaki itu meminta ketenaran, kekayaan, kekuasaan, dan harta. Ia begitu putus asa karena hanya itu satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit ibunya, membayar hutang, dan hidup lebih baik. Di waktu yang sama, ia menerima 3 notifikasi di ponselnya. Pertama, bahwa pengajuan pinjaman konsumennya ditolak dan ia memiliki saldo berjalan sebesar 110.000 yang jatuh tempo dalam sehari. Total hutangnya berjumlah 1.003.100, dan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, total hutang akan meningkat sebesar 5%. Kemudian, pesan terakhir yang diterimanya berasal dari seseorang yang dengan marah mencarinya. Lelaki itu pun memohon kepada makhluk agung agar mengasihaninya dan menjaganya. Ia bersedia menyerahkan jiwa dan raganya untuk menjadi pelayannya. Ia bahkan memanjatkan doa agar makhluk itu menjadikannya binatang peliharaannya. Tiba-tiba, petir menyambar dengan sangat dahsyat, yang hal itu membuat lelaki tersebut terjatuh telentang. Beberapa waktu kemudian, ia akhirnya siuman, namun kepalanya terasa sangat sakit. Ia juga kebingungan karena ia tahu hal terakhir yang dilakukannya adalah mengerjakan sebuah proyek di kantor. Ia terburu-buru karena masih memiliki pekerjaan yang belum selesai, tetapi ia terkejut ketika melihat bayangannya sendiri di genangan air. Ia pun menjerit karena bingung apakah itu benar dirinya, dan mempertanyakan mengapa wajahnya terlihat seperti itu. Ia bahkan lebih terkejut ketika melihat apa yang ada di depannya. Sebuah pohon sihir raksasa yang hampir tembus pandang menjulang di hadapannya, yang itu membuatnya sama sekali tidak tahu di mana dirinya berada. Tiba-tiba, seseorang mengucapkan selamat kepadanya, membuat matanya terbelalak kaget. Makhluk agung itu memberitahunya bahwa ia telah berhasil memanggilnya, dan sebagai hadiah, ia boleh mengajukan 3 permintaan apapun yang ia suka. Lelaki itu ternganga ketika melihat sebuah buku yang bisa berbicara. Lalu ia berteriak bahwa benda seperti itu bahkan tidak ada di bumi. Hal itu membuatnya mulai percaya bahwa ia benar-benar bertransmigrasi. Sembari melihat buku di hadapannya, ia menyadari bahwa itu adalah cheat miliknya. Tetapi ia menganggap 3 permintaan terlalu sedikit karena ia melihat yang lain memiliki penggunaan tanpa batas. Kemudian, dengan wajah penuh percaya diri, ia menyatakan permintaan pertamanya, yaitu ia ingin diberi 10 permintaan lagi. Mendengar itu, buku tersebut merasa terhibur. Namun, buku itu tiba-tiba memancarkan energi gelap di sekitarnya, sambil menyatakan bahwa ia pikir ada masalah dengan kontrak, tetapi menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Di waktu yang sama, lelaki itu tampak ketakutan ketika melihat makhluk itu menjulang di atasnya. Ternyata, makhluk agung itu menunjukkan wujud aslinya, sosok raksasa seperti monster yang tampak mengerikan. Makhluk itu sadar bahwa ada jiwa baru yang menempati tubuh lelaki tersebut. Lelaki itu pucat dan bertanya apa makhluk itu dan apa maksud ucapannya. Makhluk agung itu pun menjawab bahwa lelaki itu tidak layak mengetahui siapa dirinya. Ia hanya perlu tahu bahwa pemilik asli tubuh itu menggunakan jiwa dan raganya untuk membuat permintaan kepadanya. Ia lalu menjelaskan bahwa dirinya mengambil jiwa tersebut, tetapi tubuhnya seharusnya menjadi miliknya, namun jiwa baru ini justru mendudukinya. Hal itu membuatnya berpikir bahwa jiwa dalam tubuh tersebut seharusnya dimiliki olehnya juga. Mendengar itu, lelaki tersebut tidak senang dengan bagaimana ia dipindahkan. Lebih buruk lagi, apa yang ia kira sebagai cheat yang akan membantunya ternyata adalah sesuatu yang akan menguasainya. Ia pun segera kabur dari sana, karena ia tahu bahwa dirinya harus segera lari. Namun makhluk agung itu berkata bahwa ia punya sesuatu untuk dikatakan padanya, bahwa setelah kontrak terbentuk, bahkan niat sedikit saja untuk melanggarnya akan membawa siksaan luar biasa sebagai hukuman. Lelaki itu pun langsung menjerit kesakitan ketika api melahap tubuhnya. Hal itu membuat makhluk agung itu kecewa, melihat bahwa jiwa itu ternyata lemah. Ia lalu bergumam bahwa dirinya ingin jiwa itu mati saja. Namun, tiba-tiba lelaki itu menyebutkan isi kontraknya. Ia menyatakan bahwa jika pelanggaran kontrak disebabkan oleh kekuatan di luar kendali manusia, maka pihaknya dibebaskan dari tanggung jawab atau hukuman. Dan jika ia tidak dapat memenuhi kontrak karena campur tangan makhluk itu, maka itu menjadi tanggung jawab makhluk agung tersebut. Oleh karena itu, ia tahu dia tidak bisa dibunuh karena pelanggaran kontrak tersebut. Makhluk agung itu pun terperangah bahwa manusia biasa berani membicarakan aturan dengannya. Di sisi lain, lelaki itu tahu bahwa makhluk itu sangat kuat dan bisa dengan mudah mengambil nyawanya.
tetapi makhluk itu tidak melakukannya, yang membuatnya berpikir bahwa makhluk itu sedang mengujinya. Ia kemudian menyimpulkan bahwa makhluk itu sedang mencari kandidat yang layak. Kemudian, dengan badan yang dipenuhi luka bakar, lelaki itu bertanya pada makhluk agung itu, apakah dirinya memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak baru dengannya. Hal itu membuat makhluk agung itu tertawa terbahak-bahak, dan ia menganggap lelaki itu sangat menarik. Ia mengatakan bahwa dia adalah orang pertama yang berani bernegosiasi dengannya. Dan karena pemuda itu membangkitkan minatnya, ia menawarkan kontrak itu. Ia memutuskan bahwa jika pemuda itu dapat memenuhi satu permintaan sebagai imbalan, ia akan memberinya kehidupan baru. Makhluk agung itu lalu berteriak, meminta 999 permintaan lagi. Kemudian, ia menekan lelaki itu dengan mengatakan bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Di waktu yang sama, lelaki itu bergumam bahwa makhluk itu sangat tidak tahu malu karena telah meniru permintaannya. Makhluk agung itu kemudian mengingatkannya bahwa ia punya 1 menit sebelum kehilangan kesadaran dan mati. Lalu ia bertanya, apakah lelaki itu sudah memutuskan? Tentu saja, lelaki itu tidak punya pilihan lain. Ia pun menandatangani kontrak jiwa yang menyatakan bahwa sang kontraktor bersumpah dengan jiwa mereka, bahwa dalam hidup itu mereka akan mengabdikan kesetiaan kepada pemegang kontrak, dan harus memenuhi 999 syarat yang ditetapkan oleh pemegang kontrak. Pemegang kontrak dapat memberikan hadiah ketika syarat terpenuhi. Kontrak itu ditandatangani oleh sang kontraktor, You Chen. Malam itu, You Chen menemukan rumahnya. Pakaiannya compang-camping seperti gelandangan, jadi ia berharap tidak ada yang melihatnya seperti itu. Ia tidak percaya bahwa bos bajingan itu membuangnya di sana begitu saja. Ia diberitahu sebelumnya bahwa bos akan mencarinya saat membutuhkannya. Namun untuk sementara, ia bisa melakukan apapun yang ia mau. You Chen mengira akan bekerja seperti keledai, tetapi ia tidak punya pilihan selain mematuhi sang bos, dan tidak ada gunanya mengeluh sekarang. Ia pun memutuskan untuk melangkah selangkah demi selangkah. Ia kemudian membuka pintu, dan ketika melihat ke dalam, keadaannya begitu gelap. Ia lalu melihat sekeliling dan tidak ada siapapun di rumah. Jadi hal itu membuatnya berpikir bahwa keadaan keluarganya bahkan lebih buruk dari yang ia kira. Yang mengejutkannya, ada surat pinjaman agunan darah 2000 mili sekaligus, dan hal itu membuatnya penasaran dengan apa yang sedang terjadi pada keluarga itu. Tiba-tiba, seseorang berteriak memanggilnya bajingan, kemudian, kepalanya dipukul dengan pipa. Lelaki itu bertanya kemana saja dia selama ini. Ia marah karena You Chen mengabaikan semua panggilannya. Terlihat, lelaki itu memiliki 2 antek bersamanya. Ia murka, dan bertanya apakah You Chen sudah bosan hidup. Lelaki di sebelah kirinya kemudian mencoba mengingatkannya agar tidak memukulinya sampai mati. Sementara yang satunya lagi di sebelah kanannya berkata bahwa tidak apa-apa karena anak itu sekuat baja. You Chen pun bertanya siapa mereka, namun lelaki itu segera memukulinya sambil bertanya, apakah dia sudah lupa dengan pinjaman minggu lalu? Lalu ia bertanya mengapa perempuan itu belum juga muncul untuk menjual darah demi membayar utang. Ia kemudian bertanya-tanya, apakah perempuan itu mati di suatu tempat? Sembari menginjak-injak You Chen, lelaki itu berkomentar bahwa ibu You Chen adalah seorang yang idiot, karena dengan rela mempertaruhkan hidupnya untuk mengambil pinjaman bunga tinggi demi sampah sepertinya. Ia juga menekankan bahwa sampah akan selalu menjadi sampah. Ia menunjuk bagaimana seseorang yang terlahir sebagai sampah tanpa bakat, terus bermimpi membalikan keadaan dan sekarang malah terjerumus dalam hutang, bahkan dia hanya pecundang kelas rendah. Ia terus menendang You Chen sembari merendahkannya beserta ibunya, berkata bahwa mereka bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatunya. Dalam siksaan itu, You Chen tiba-tiba mengingat pertanyaan ibunya, yang bertanya apakah dia ingin menjadi seorang utusan dewa, atau oracle. You Chen pun membenarkan hal itu, karena ia tidak ingin ibunya menderita lagi. You Chen kemudian menceritakan bahwa ia mendapatkan mimpi buruk semalam, bahwa ibunya harus melakukan pekerjaan kerajinan tangan setiap hari, sampai dia roboh karena kelelahan dan tidak pernah bangun lagi. Ia tidak ingin ibunya berakhir seperti itu, karena ia khawatir bahwa suatu hari ibunya tidak akan pernah bangun, dan ia mungkin tidak akan menjadi oracle. Akan tetapi, ibunya meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia berjanji bahwa bahkan jika langit runtuh, ia akan menopangnya. Ia juga menasihatinya, bahwa You Chen hanya perlu lebih percaya diri. Setelah mengingat itu, matanya tiba-tiba bersinar terang. Di sisi lain,
Lelaki tadi memanggilnya sampah dan bertanya mengapa ia tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, wajah lelaki itu bertemu dengan tinju You Chen, dan pukulan itu melemparkannya ke sisi lain ruangan. Di waktu yang sama, lelaki lain yang membelakanginya mengatakan agar ia berhenti karena You Chen bisa mati jika dia terus memukulnya. Namun yang membuat mereka terkejut, lelaki itu justru melayang melewati mereka. Setelah menerima pukulan itu, lelaki itu mematahkan sebagian besar giginya dan kehilangan kesadaran. Jelas teman-temannya kebingungan, karena seharusnya You Chen yang berada dalam kondisi seperti itu, membuat mereka menyadari jika ada yang tidak beres. Lalu, mereka melihat aura You Chen dan mereka tidak bisa percaya bahwa dia menembus level bintang. Di saat yang sama, You Chen bertanya kepada mereka, apa salahnya jika orang rendahan seperti dirinya ingin bangkit? Dengan tatapan tajam, You Chen menyuruh mereka untuk diam karena mereka menyebalkan, terutama dengan ocehan manja mereka. Lelaki itu pun kesal dengan sikap angkuhnya, meskipun You Chen hanyalah level E tahap 2. Lelaki lain kemudian mendorong temannya yang ia panggil Kak Jun, agar memberi pelajaran padanya. Mereka kemudian melangkah mendekati You Chen dengan niat membunuh yang sangat kuat, berniat mencopot semua anggota tubuhnya. Di sisi lain, You Chen menduga bahwa Oracle dan level E tahap 2 yang mereka bicarakan itu adalah kekuatan di dalam dirinya. Dan dari tingkah mereka, ia menduga level mereka lebih tinggi darinya. Lelaki itu pun menyerangnya, tetapi You Chen bisa melihat jelas pergerakan mereka. Lelaki itu mencoba memukulnya, namun justru meninggalkan cekungan di lantai, dan ia bertanya-tanya di mana You Chen berada. Namun, betapa terkejutnya ketika dia tahu You Chen telah muncul di belakangnya dan menendangnya jatuh. Melihat itu, lelaki lainnya tidak percaya bahwa You Chen bisa melakukan itu, padahal dia hanya level E tahap 2. Ia bertanya-tanya, bagaimana bisa dia secepat dan sekuat itu. Ia kemudian mengambil posisi di titik buta You Chen untuk mematahkan tulang rusuknya, tetapi You Chen menendang ke belakang dan mengenai dadanya. Lelaki itu jelas terkejut, karena You Chen dapat mengetahuinya tanpa melihat posisinya. Ia pun bertanya-tanya, bagaimana You Chen bisa menjadi begitu kuat. Kemudian, saat You Chen mendekatinya, ia memohon agar diampuni. Ia beralasan bahwa mereka hanya mengikuti perintah dari Lin Yu, dan mereka diberi perintah untuk datang menagih utang. Mendengar nama itu, You Chen pun bertanya tentang Lin Yu. Ia kemudian memerintahkan lelaki itu untuk memberitahunya, bahwa ia akan melunasi utang, lalu ia memintanya membawa yang lain dan pergi. Mendengar hal itu, lelaki tersebut segera mengajak yang lain untuk keluar. Saat You Chen memandangi mereka, ia tahu bahwa sang bos hanya mengawasinya. Mendengar itu sang bos terkesan bahwa You Chen bisa merasakan kehadirannya, lalu berkata bahwa intuisinya cukup tajam. You Chen kemudian menjawab bahwa ia merasakan kekuatan aneh di dalam dirinya, jadi ia mengira bahwa dia telah membantunya diam-diam. Sang bos pun menjawab bahwa itu benar, karena jika tadi ia tidak meminjamkan sedikit kekuatannya, mungkin You Chen sudah menjadi pasta daging, jadi ia harus bersyukur. Mendengar itu You Chen langsung senang, karena hal itu mengonfirmasi bahwa bosnya adalah Golden Finger-nya. Ia menyatakan bahwa jika bos mau meminjamkan kekuatannya sepanjang waktu, ia tidak akan takut pada siapapun. Bos kemudian mengatakan bahwa You Chen sedang bermimpi, dan ia menyatakan bahwa kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh manusia biasa sepertinya. Ia juga mengatakan bahwa You Chen hanya beruntung tidak melampaui batas. Jika tidak, dia mungkin sudah mati sebelum mereka menyentuhnya. You Chen pun terkejut mengetahui bahwa bekerja untuknya tidak datang dengan keuntungan apapun. Ia lalu menyarankan bahwa jika dirinya menjadi lebih kuat, akan lebih mudah memenuhi keinginan sang bos. Sang bos lalu meyakinkannya bahwa sesuai kontrak, ia akan memberinya hadiah yang berguna, tetapi ia belum memikirkan apa hadiahnya. Namun ia memperjelas bahwa jika You Chen berpikir untuk meminjam kekuatannya lagi, You Chen harus melupakannya, kecuali jika ia ingin mati. You Chen jelas tidak senang dengan hal itu, tetapi ia tetap menyetujuinya. Dalam hati, sang bos berpikir jika anak itu melampaui ekspektasinya. Bukan hanya meminjam lebih banyak kekuatan dari yang ia duga, You Chen juga mengendalikannya dengan cukup baik. Ia kemudian bertanya-tanya, apakah anak itu adalah titik takdirnya. Kemudian, You Chen bertanya apakah sang bos sudah memutuskan keinginan keduanya. Mendengar itu bos kebingungan, jadi You Chen menjelaskan bahwa bukannya dia meminta dirinya untuk mewujudkan keinginannya. Mendengar itu bos pun menjawab bahwa ia belum memikirkannya,
Tetapi ia menyatakan bahwa dirinya sudah memiliki banyak keinginan, dan ketika waktunya tiba, You Chen akan mengerti. You Chen pun bertanya, apa yang harus ia lakukan sekarang? Dan bos menjawab bahwa dia bisa melakukan apa saja. You Chen tampak frustrasi dengan jawabannya, terutama karena ia tidak tahu apa-apa tentang dunia itu, dan terlalu banyak hal yang harus ia pahami. Ia berharap sang bos membuat sebuah keinginan dan memberinya arahan, tetapi ia bisa melihat bahwa itu tidak akan terjadi. Ia kemudian memeriksa ponsel pemilik sebelumnya, yang ia temukan di atap. You Chen tahu bahwa jika ia akan hidup sebagai lelaki itu mulai sekarang, jadi ia harus mempelajari lebih banyak tentang dirinya. Ia kemudian melihat bahwa semua pesan berisi tentang utang dan pembelian online untuk hal-hal seperti suplemen. Hal itu membuatnya sadar bahwa menjadi oracle sangat mahal. Ia juga memperhatikan bahwa tidak ada satupun pesan tentang keluarganya, sampai sebuah pesan membuatnya terguncang. Pesan itu berasal dari kakak perempuannya, yang memberitahunya bahwa ibu mereka jatuh koma dan dirawat di rumah sakit, dan memintanya untuk pergi ke rumah sakit Tianlan. Beberapa saat kemudian, di rumah sakit Tianlan, You Chen tiba dengan penuh kekhawatiran. Di sana, ia melihat seorang perempuan duduk di ujung ranjang. Ia dapat merasakan suasananya sedikit canggung, tetapi ia mengerti bahwa siapapun akan marah jika sesuatu sepenting itu diabaikan. Ia kemudian menebak bahwa perempuan yang duduk dengan bahu merosot itu adalah kakaknya, You Yueking, dan orang yang terbaring di ranjang rumah sakit itu adalah ibunya. Ketika melihatnya, ia tak bisa menahan diri untuk memikirkan bahwa penampilan ibunya berbeda dari ingatannya. Ia bertanya-tanya apakah itu karena dirinya. Ia kemudian meminta maaf kepada kakaknya karena datang terlambat, lalu menanyakan kondisi ibunya. Namun, You Yueking malah balik bertanya tentang alasan apa lagi yang akan You Chen katakan. Apakah itu latihan, terobosan, atau mungkin dia sedang sibuk memanggil dewa dan melakukan hal-hal aneh. Dan ucapan itu membuat You Chen tak mampu berkata-kata. You Yueking kemudian dengan tubuh bergetar menyatakan bahwa ibulah yang bekerja keras membayar hutangnya sampai detik dia jatuh sakit. Ia sangat marah, karena You Chen bahkan tak datang menjenguk sekalipun, padahal ibu mereka telah memberikan segalanya. Ia berteriak bahwa seluruh keluarga memberikan segalanya untuknya. Ia menambahkan bahwa hanya untuk membayar utang, ibu bahkan tidak sanggup membayar biaya pengobatan. Dia bertahan hidup hanya dengan kekuatan tekad, dan hampir kehilangan nyawa. Air matanya jatuh, dan dengan bahasa tubuh penuh kelelahan, You Yueking mengungkapkan bahwa ia dan ibu sudah sama-sama lelah. Ia kemudian memberikan sebuah kartu berisi biaya hidup 6 bulan untuk You Chen, dan mengatakan bahwa mulai saat itu dirinya lah yang akan merawat ibu mereka, dan semua itu tak ada hubungannya lagi dengannya. Lalu ia memintanya membayar sisa utangnya sendiri, karena semua itu tak akan ada hubungannya lagi dengan mereka. Mendengar itu, You Chen terkejut dan sedikit takut memikirkan apa arti dari perkataan kakaknya itu. Kemudian, You Yueking menegaskan bahwa ia memutus hubungan dengannya. Beberapa saat kemudian, ketika You Chen melangkah keluar dari rumah sakit, sang bos berkata bahwa ia bisa merasakan kecemasannya. Ia lalu bertanya, apakah kata-kata perempuan itu membuatnya begitu terpukul? Ia lalu menegaskan bahwa perempuan itu adalah orang asing baginya, dan kenyataan bahwa ini bahkan bukan salahnya. You Chen kemudian berkomentar bahwa ia tak menyangka jika bos adalah tipe yang suka menghibur. Lalu ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, hanya saja ucapan tadi mengingatkannya pada masa lalu. Dulu pun ia sama saja, ingin bicara tapi tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar itu, bos pun menyuruhnya untuk tidak membiarkan kekacauan itu mengganggu keinginannya. Dan You Chen memastikan bahwa jika ia membuktikan nilainya, apakah sang bos akan membantunya menjadi lebih kuat? Karena selama dirinya cukup kuat, ia bisa menebus semuanya. Sang bos kemudian menjanjikan bahwa selama dia membuktikan dirinya, dia akan mendapatkannya. Dalam hati, sang bos kembali memikirkan apakah anak ini benar-benar titik takdirnya. Jangan kecewakan aku anak muda, gumamnya dalam hati. Kemudian, di Light City Shining Club, tepatnya di Presidential Suite, seorang lelaki berkacamata hitam dengan cerutu di mulut dan perempuan di kedua lengannya, mengatakan bahwa keuntungan yang mereka dapat tidak buruk, jadi mereka akan terus meningkatkan investasi. Ia juga menambahkan agar mereka segera menghubungi pihak terkait dan mempercepat proses pemulihan, karena para atasan tidak akan menunggu lama. Mendengar itu bawahannya pun mengerti, dan ia berkata jika dirinya punya satu laporan lagi. Berdasarkan penyelidikan, salah satu organisasi zona A mengalami masalah saat menagih sewa,
dan 3 orang terluka oleh seorang siswa. Mendengar itu, lelaki berkacamata itu teringat bahwa masih ada waktu sebelum penagihan dimulai di sana. Ia kemudian mengira jika mereka mencoba menyelipkan uang ekstra untuk diri mereka sendiri. Ia lalu mengeluh bahwa karena sampah serakah seperti itu, makin sedikit orang datang meminjam uang padanya. Ia kemudian memerintahkan bawahannya menangani kasus itu sesuai aturan. Bawahannya pun setuju untuk menghukum mereka, tapi menyatakan bahwa ini kasus khusus karena di antara mereka ada oracle dengan keterampilan level 3 dan level 2. Menurut laporan, orang yang melukai mereka hanyalah siswa yang baru saja menembus keterampilan level 2. Mendengar laporan tersebut, lelaki berkacamata itu bertanya siapa orang itu, dan ia segera diberi sebuah dokumen. Dokumen itu ternyata memuat profil You Chen. Ia tak percaya bahwa seorang anak level 2 mampu mengalahkan level 3 dan level 2 sekaligus, karena bahkan level 3 terlemah saja dapat menghadapi 10 level 2. Ia tahu bahwa jurang level tak bisa dijembatani dengan kemampuan semata. Ia memperkirakan kekuatan sejati bahwa You Chen mungkin juga sudah level 3. Ia pun menganggap You Chen menarik karena mencoba menyembunyikan kekuatannya. Ia kemudian memerintahkan orang-orangnya untuk mengawasinya, karena ia tidak ingin menyanyiakan bakat seperti itu, lalu melempar dokumen You Chen ke atas meja. Keesokan harinya, terlihat You Chen sedang berlari pagi mengelilingi lingkungan perumahan, ketika seorang kakek memperhatikannya. Kakek itu pun terkesan karena You Chen sudah bangun pagi belakangan ini. You Chen lalu membalas sapaannya, dan kemudian kakek itu berkata bahwa dirinya baru mendapat beberapa botol suplemen pemula kelas A, dan harganya hanya 400 per botol. Ia pun bertanya, apakah You Chen mau membelinya. Namun You Chen menolak karena persediaannya masih ada, tapi ia berjanji akan datang jika kehabisan, dan sang kakek menjanjikan potongan harga bila saatnya tiba. Kakek itu kemudian memperhatikan bahwa You Chen tampak lebih ceria dari sebelumnya dan bertanya apakah dia mendapat pacar. Kemudian, sembari berlari You Chen berpikir, bahwa sejak keluar dari rumah sakit, ia menghabiskan beberapa hari untuk membiasakan diri dengan tubuh barunya dan mencari informasi. Dengan sebagian ingatan pemilik asli menyatu dalam dirinya, ia mendapatkan pemahaman umum tentang dasar dunia itu. Orang-orang di sana secara rutin mengonsumsi suplemen khusus untuk mendapatkan kekuatan, dan mereka secara kolektif disebut oracle. Obat untuk menjadi seorang oracle sangat mahal, karena itulah sebabnya ia terjerat utang besar. Ia tidak tahu batas atasnya, tetapi ia yakin satu hal, bahkan oracle peringkat terendah pun jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Setelah latihan fisiknya, You Chen bergumam bahwa jika hanya dengan minum obat seseorang bisa menjadi kuat, tidak heran orang menghabiskan banyak uang untuk menjadi oracle. Di kehidupan lamanya, ia harus berlatih selamanya untuk mencapai hasil seperti itu. Saat sedang mengatakan itu, tiba-tiba ponselnya berdering, dan You Chen bertanya-tanya siapa yang menelepon sepagi itu. Suara nyaring menembus telinganya, dan ternyata itu adalah ketua kelas, yang mengingatkannya bahwa masa cutinya sudah selesai. Ia berkata jika guru meminta untuk menegurnya agar segera kembali sekolah. Ia juga sudah menelepon semalam, jadi ia berharap You Chen tidak lupa. Mendengar itu, You Chen menjawab bahwa ia tidak lupa, meski dalam hati ia hampir saja melupakannya. Beberapa waktu kemudian, di sekolah, guru telah selesai membahas tentang sejarah para oracle, dan sekarang mereka akan membicarakan dampaknya pada ekonomi. Di sana, You Chen dengan serius mencatat. Ia sekarang tahu bahwa status oracle ditentukan oleh kekuatan dan diperingkat berdasarkan gelar. Ada level E dengan peringkat 1-6, level D dengan peringkat 1-8, level B dengan peringkat 1-12, level A dengan peringkat 1-14, dan terakhir level S. Mereka harus mencapai level tertinggi dari gelar yang sekarang untuk menembus ke berikutnya. Konon, mereka yang mencapai level S pada dasarnya seperti dewa. Untuk menandingi kekuatan mereka, dunia dibagi menjadi 5 level. Orang biasa dengan level E berada di lapisan kelima yang disebut lapisan luar, yang paling bawah. Lapisan keempat ke atas adalah lapisan dalam, melambangkan kekuasaan dan status, dan hanya mereka yang berlevel D ke atas yang diizinkan masuk. You Chen sadar, jika saat ini ia berada pada level terendah. Jika ia menginginkan sumber daya yang lebih baik, ia harus masuk ke sektor menengah kota. Karena hal itulah, ia menjadikan naik level dengan cepat sebagai prioritas utamanya. Saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba seseorang melemparkan kerikil padanya. You Chen pun melirik ke belakang,
dan terlihat para pembuli bersenang-senang menggodanya. Mereka menantangnya jika You Chen pikir dirinya hebat, hanya karena ia meraih peringkat tinggi pada ujian tertulis. Pembuli yang lain lalu menjawab bahwa mereka semua berada di level 1. Namun ia yakin mereka dapat menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Sementara itu, You Chen hanya bisa berpikir bahwa selalu ada orang seperti itu dimanapun ia pergi. Kemudian, sang guru mengingatkan mereka bahwa ada tes kebugaran pada pelajaran olahraga nanti, jadi mereka harus berganti pakaian dan pergi ke lapangan. Beberapa saat kemudian, saat berada di lapangan, You Chen berpikir bahwa anak-anak jurusan Oracle di sekolah ini kebanyakan belajar olahraga setiap hari. Namun ia merasa bahwa cara belajar seperti itu cukup menarik. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Melihat itu, seorang siswa langsung menyenggol temannya dan mengatakan bahwa perkelahian akan segera terjadi. Melihat bahwa itu adalah dua orang itu lagi, mereka tidak terkejut. Siswa itu lalu bertanya apakah para pembuli itu tidak pernah lelah, karena mereka telah melakukan hal itu beberapa kali bulan ini. Temannya pun segera memperingatkan agar dia tidak bicara lagi, kalau tidak dia bisa menjadi sasaran berikutnya. Kemudian, pembuli itu menarik kerah You Chen dan bertanya apakah ia senang melotot seperti itu. Ia berkata bahwa sudah beberapa hari mereka tidak bertemu, tapi You Chen masih bertingkah sok. Pembuli itu kemudian mengatakan pada You Chen bahwa nilai ujian tertulisnya tidak ada artinya. Ia mengejeknya dengan bertanya, apakah dia berencana berbicara kepada lawannya nanti. Pembuli itu juga mengingatkan bahwa di dunia Oracle, semuanya tentang level dan kekuatan. Dan berdasarkan kekuatannya, You Chen hanyalah sampah level 1. Mendengar ejekan itu, You Chen pun dengan santai menjawab, bahwa secara logika, pembuli itu juga adalah sampah level 1. Jelas, jawaban tersebut membuatnya murka. Ia hendak memukul You Chen sambil berteriak bahwa ia akan merobek mulutnya. Namun You Chen menahan tinjunya dan bertanya, apakah dia sudah selesai berbicara, membuat mata pembuli itu membelalak terkejut. Ia bingung tentang apa yang sedang terjadi, terutama karena ia tidak bisa melepaskan diri. Ia kemudian bertanya-tanya, apakah You Chen selalu sekuat itu? Kemudian, You Chen menatapnya dengan tatapan menghina, mengingatkannya akan apa yang dia katakan, bahwa segalanya adalah kekuatan, lalu ia menyatakan bahwa sekarang giliran dirinya untuk merobek mulutnya. Pembuli itu pun langsung ketakutan setelah mendengarnya, dan meminta You Chen untuk menunggu. You Chen kemudian segera melepaskan aura dari tubuhnya saat ia menjulang di atas pembuli itu. Namun, ia tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa. Di sana, seseorang berkata bahwa You Chen punya nyali juga. Guru itu kemudian dengan aura intimidasi bertanya, siapa yang memberi mereka izin membuat keributan di kelasnya? Ia adalah guru olahraga mereka, Tian Zijia, level D tahap 5. Guru Zijia kesal pada You Chen, karena dia baru kembali dan sudah membuat masalah. You Chen, bagaimanapun, menjawab dengan tenang dan dewasa bahwa mereka hanya melakukan sparring saja. Kemudian, ia melepaskan pembuli itu. Itu adalah peringatan pertama dari guru Zijia kepadanya, dan jika You Chen membuat masalah lagi, ia tidak akan memberinya belas kasihan. Lalu, ia mengumpulkan semua orang untuk tes. Setelah semua siswa berkumpul, guru Zijia mengumumkan kepada semua siswa bahwa mereka hanya punya 3 bulan hingga ujian kelulusan, dan turnamen pertukaran setelah kelulusan bahkan jauh lebih penting. Ia kemudian berkata jika mereka tampil baik dalam turnamen pertukaran, tidak hanya akan membawa kejayaan bagi sekolah, mereka juga akan mendapat kesempatan masuk akademi bergengsi. Dan untuk memastikan hasil yang baik, ia secara khusus menyiapkan suplemen impor berkualitas tinggi. Ia menjualnya seharga 6.000 kredit, sehingga semua orang bisa mendapat hasil yang baik. Setelah itu, terlihat seorang siswa melakukan pull up, dan pada hitungan 24 ia tidak bisa melanjutkan lagi, sementara yang lain sangat bersemangat, sehingga dia sudah mencapai 50. Sementara itu, You Chen hanya menyaksikan dari samping sambil bertanya-tanya, apakah itu saja tes Oracle, karena ia mengira itu sesuatu yang istimewa. Saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba seseorang mendekatinya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja. Ternyata itu adalah sang ketua kelas, dan ia khawatir karena You Chen tiba-tiba mengambil cuti beberapa hari. Jadi, ia pikir sesuatu telah terjadi padanya. Setelah mengatakan itu, ia menjadi malu dan menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud ikut campur, hanya saja ia merasa aneh, karena You Chen mengambil cuti begitu dekat dengan kelulusan. Mendengar itu,
You Chen mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan berterima kasih karena dia telah peduli padanya. Kemudian ketua kelas bertanya apakah You Chen tidak membeli suplemen dari guru Zijia, dan You Chen menjawab tidak. Namun dalam benaknya, ia bertanya-tanya apakah suplemen mahal itu memang sesuatu yang harus dibeli semua orang. Ia pun penasaran, apakah dirinya satu-satunya yang miskin di kelas. Kemudian, ketua kelas berkata bahwa ia khawatir jika You Chen tidak membelinya, itu akan berdampak pada hasil tesnya. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya, dan namanya adalah Liu Tiantian. Mendengar itu, Liu Tiantian segera mengucapkan selamat tinggal pada You Chen, dan You Chen hanya mendoakannya semoga berhasil. Liu Tiantian kemudian melakukan pull up, namun ia sangat kesulitan dan tubuhnya gemetar hebat. Saat dia melakukan itu, guru Zijia memeriksa bahwa 25 siswa membeli 2 suplemen, dan ketika Liu Tiantian mencapai 35 pull up, ia memberitahu bahwa dia lulus. Sementara itu, You Chen telah mengamati bahwa para siswa yang membeli suplemen mahal mendapatkan perlakuan khusus dari guru sebagai balasan. Dengan kelulusan yang dekat, dapat dimengerti bahwa mereka menginginkan nilai yang lebih baik. Namun ia tahu bahwa dengan kemampuannya saat ini, ia mungkin tidak membutuhkannya, ditambah lagi, ia juga tidak punya uang yang tersisa. Lalu nama terakhir dipanggil, You Chen. Guru Zijia kemudian melihat bahwa You Chen tidak membeli 1 botol pun suplemennya. Ia pun meragukan bahwa You Chen akan lulus tanpa suplemen itu, dan memutuskan mengurangi beberapa poin untuk membuatnya gagal dan menjadikannya contoh. Di waktu yang sama, You Chen memeriksa palang pull up serta pelindung pergelangan tangan, dan itu tampak normal. Namun ia berhati-hati bahwa mungkin ada sesuatu yang berbeda pada tes Oracle. You Chen kemudian meraih palang, dan di luar dugaannya, tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih berat, dan makin besar kekuatan yang ia gunakan, makin berat pula tubuhnya. Ia pun bertanya-tanya, apakah itu karena kristal di pergelangan tangannya? Seperti yang sudah ia duga, tes Oracle ini tidak sesederhana itu, dengan kata lain tidak adil. Ia bisa merasakan bahwa beban yang diterapkan memiliki batas, dan dengan kekuatannya saat ini, sangat mudah baginya untuk beradaptasi. Itu kesempatan langka, jadi ia menguji batasnya. Beberapa waktu kemudian, semua orang yang melihatnya pun terkejut betapa kuatnya dia. You Chen hampir melakukan 100 pull up dalam sekali coba, padahal sebelumnya dia nyaris hanya bisa 30 saja, dan skornya saat ini setara dengan peringkat kedua. Salah satu siswa kemudian menceritakan bahwa ketika dirinya melihat kelas elit peringkat kedua, kira-kira memang seperti itu. Kemudian, karena ia sudah selesai, jadi You Chen pun turun. Teman-teman sekelasnya lalu mengerumuninya dan mengatakan bahwa ia luar biasa. Mereka bilang bahwa dengan nilainya itu, dia bisa masuk kelas elit. Mereka lalu menanyakan kapan You Chen naik ke peringkat kedua dan apa suplemennya. Di sisi lain, guru Zijia juga penasaran bagaimana You Chen tiba-tiba meningkat begitu pesat. Ia pun bertanya-tanya, apakah You Chen memakai penguat, tapi ia tahu penguat terlalu mahal untuk orang biasa dan menggunakannya di sana akan terlalu berlebihan. Ia kembali bertanya-tanya, apakah benar You Chen mencapai peringkat kedua dalam beberapa hari terakhir. Ia khawatir para siswa akan mengetahui bahwa You Chen naik peringkat tanpa bantuannya, karena ia tidak akan bisa menjual obat pada mereka lagi. Ia merasa kesal padanya, karena You Chen memotong keuntungannya dan ia tidak akan membiarkannya. Aku akan memberimu pelajaran berandal, ucapnya dalam hati. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, seseorang terkejut mengetahui bahwa pertemuan pertukaran telah membatalkan pertandingan peringkat kedua. Di dalam, kepala sekolah sedang menelepon dan ia menyatakan bahwa untuk sekolah seperti mereka yang tidak mendapat dukungan dan tidak punya sumber daya, menghasilkan peringkat ketiga sangat sulit. Orang di seberang telepon pun memahaminya, tetapi juga menjelaskan bahwa pemerintah sangat membutuhkan lebih banyak Oracle Elite. Itulah mengapa mereka memutuskan mengalihkan dana ke sekolah-sekolah berperingkat tertinggi. Itu keputusan dari atas, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mendengar itu kepala sekolah mencoba bertanya, apakah ada cara lain, tapi orang itu sudah menutup teleponnya. Mengetahui hal itu, kepala sekolah pun langsung membanting gagang teleponnya. Itu benar-benar membuatnya pusing, karena persediaan obat dan perlengkapan kelas elit membutuhkan pendanaan besar. Dan sekolah mereka nyaris tidak punya cukup sumber daya untuk mempertahankan level peringkat kedua. Selain itu, hanya tersisa 3 bulan sebelum pertukaran. Jadi ia bertanya-tanya dari mana mereka akan menemukan siswa peringkat ketiga.
Ia berpikir untuk mengumpulkan semua sumber daya mereka dan berjudi pada satu peringkat ketiga, tapi itu berarti mengeluarkan sekumpulan siswa berprestasi rata-rata. Ia kemudian memandangi kristal di rak dan bertanya keras pada seniornya apa yang harus ia lakukan. Ia khawatir Akademi Oracle Late akan jatuh pada masa kepemimpinannya. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu, dan itu adalah Guru Zijia, dan kepala sekolah mempersilakan masuk. Guru Zijia kemudian menyerahkan hasil tes kepadanya. Bahkan ia mengatakan bahwa performanya sangat baik dan ia percaya kelas itu akan menghasilkan oracle yang luar biasa. Ketika kepala sekolah melihat hasilnya, ia mempertanyakan dalam hati mengapa Guru Zijia sudah menyebutnya sangat baik. Padahal itu hanya peringkat pertama. Ia berpikir bahwa sampah tak berguna seperti itu tidak bisa dikirim ke lapangan. Kemudian Guru Zijia menyebut ada satu pengecualian yang menurutnya tidak cocok menjadi oracle. Mendengar itu kepala sekolah berpikir bahwa ini adalah saat di mana dirinya harus memberi tindakan tegas. Lalu bertanya siapa dia, dan Guru Zijia menjawab bahwa itu adalah You Chen. Beberapa waktu kemudian, You Chen pun dipanggil ke ruang kepala sekolah. Dan bos bertanya apa yang dia lakukan sampai kepala sekolah memanggilnya. You Chen pun menjawab bahwa ia tidak tahu. Terlebih lagi dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Sesampainya di ruang kepala sekolah, You Chen berpikir bahwa ia pernah mendengar jika kepala sekolah sangatlah kejam. Jadi ia tahu dirinya tidak dipanggil hanya untuk mengobrol. You Chen pun hanya bisa berharap tidak terjadi hal buruk. Tiba-tiba, ketika ia menyentuh pintu, percikan api kecil muncul. Ia terkejut melihatnya, tapi sepertinya bos memang mengharapkannya. Ia mengatakan pada You Chen bahwa itulah kondisi spesifik yang memicu keinginan yang ia bicarakan, yang berarti sesuatu yang ia inginkan ada di dekatnya. Jadi You Chen lebih baik menemukannya. Mendengar itu You Chen bertanya mengapa harus muncul sekarang, dan bos menjawab bahwa keinginan itu sudah terpicu. Jadi tidak ada pilihan, kecuali jika You Chen ingin terbakar. Karena hal itulah, bos memerintahkan You Chen untuk melakukannya dengan hati-hati. Tiba-tiba, kepala sekolah dari dalam bertanya, kenapa You Chen hanya berdiri di sana dan mendesaknya untuk masuk. You Chen pun segera masuk dan memberi salam pada kepala sekolah. Kepala sekolah kemudian mengatakan bahwa laporan fisiknya tidak buruk. Itu bahkan patut dipuji karena hampir mencapai peringkat kedua. Kemudian, soal membolos, membantah guru, memukuli teman, itu hanyalah kecerobohan masa muda. Jadi ia akan mengabaikan semua itu. Ia kemudian bertanya pada You Chen, apakah dia tahu apa yang paling penting bagi seorang oracle? Dengan tatapan serius, kepala sekolah menjawab pertanyaannya sendiri, berkata bahwa itu adalah uang, jadi ia menyarankan agar You Chen menyerah menjadi oracle. Mendengar itu, wajah You Chen langsung pucat. Ia lalu memastikan, apakah kepala sekolah bermaksud menyuruhnya untuk keluar. Kepala sekolah pun membenarkan hal itu, karena You Chen harus memahami bahwa biaya menjadi oracle kelak akan sangat tinggi. Dan mengingat kondisi keluarganya, ia menyarankan daripada menghabiskan semuanya untuk sesuatu yang mungkin gagal, lebih baik memotong kerugian sejak awal. Kepala sekolah tahu bahwa berdasarkan hasil tes fisiknya, You Chen bisa masuk kelas elit, akan tetapi, ia tidak bisa melakukan hal itu karena sekolah sedang diambang kehancuran. Setelah berkata demikian, sang kepala sekolah berpikir bahwa daripada membiarkan siswa biasa masuk ke kelas elit, lebih baik mereka memusatkan sumber daya dan membina siswa yang berharga. Karena jika mereka bisa membina bahkan satu siswa level 3 sebelum kompetisi pertukaran, mungkin masih ada harapan. Lalu ia mengatakan pada You Chen bahwa jika ia setuju, mereka bisa mengembalikan uang sekolahnya. Ia menambahkan bahwa You Chen bahkan tidak perlu datang besok, dan bertanya apa pendapatnya. Sementara mereka berbicara, bos tiba-tiba menyadari sesuatu. Itu adalah kristal hitam di rak, dan ia memberitahu You Chen bahwa ia menemukan targetnya. Jadi You Chen harus segera mengambilkannya. Mendengar perintah tersebut, You Chen menjawab bahwa ia sendiri sedang kesulitan, dan menyarankan agar bos mengambilnya sendiri. Namun bos menjawab bahwa jika ia bisa, ia sudah melakukannya. Tapi kontrak menetapkan bahwa kristal itu harus sepenuhnya menjadi milik You Chen agar ia bisa mendapatkannya. Jelas, You Chen berada dalam situasi yang sangat menyulitkan. Ia harus pergi ke pusat kota untuk membayar hutang keluarga. Namun untuk pergi ke sana, dibutuhkan level D, dan juga sertifikat kelulusan Oracle. Satu-satunya sekolah Oracle di kota ini hanyalah sekolah tempat ia belajar saat ini. Sehingga demi sertifikat kelulusan dan kristal hitam, ia sama sekali tidak boleh dikeluarkan. You Chen menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya,
karena ia tahu ini bukanlah akhir baginya. Sejauh yang ia ingat, sejak berdirinya Akademi Late Oracle, para siswa paling tinggi hanya bisa mencapai level E tahap 2. Artinya bagi sekolah, seorang siswa yang melebihi level 2 jelas merupakan aset tak ternilai. Jadi jika ia sudah berada pada level E tahap 2, ia yakin bisa naik level saat itu juga. Ia mengingat bahwa sang bos pernah berkata bahwa ada hadiah yang bisa membantu mewujudkan keinginannya. Jadi ia berkata pada bos, jika ia belum membuat keputusan untuk memilih hadiah, biarkan ia memilih hadiah itu sendiri. Mendengar itu bos pun menjawab pendek, bahwa ia merasa jika itu bisa saja. Tetapi, ia segera menyadari sesuatu, dan bertanya apakah You Chen ingin. Namun, belum sempat melanjutkan ucapannya, You Chen terlebih dahulu memotongnya dan berkata bahwa bos benar, dan hadiah yang ia minta adalah kekuatan pinjaman. Namun bos menolak itu, karena tubuh You Chen tidak sanggup menanggung lebih banyak kekuatannya. Ia bahkan beruntung tidak meledak sebelumnya. Tetapi You Chen tetap memohon, mengatakan bahwa ia tidak ingin dikeluarkan dari sekolah itu. Ia menjelaskan bahwa jika itu terjadi, maka butuh waktu yang sangat lama untuk menginjakan kaki di pusat kota lagi, dan keinginan bos pun bisa tidak tercapai. You Chen pun dengan senyum percaya diri meminta bos mempercayainya, dan bos hanya terdiam mendengar itu. Kemudian, bos berkata bahwa apapun yang terjadi bukan urusannya, saat sebuah api muncul di atas kepala You Chen. Kontrak pun muncul, menetapkan bahwa kontraktor memberikan hadiah pada kontrak, yang berarti You Chen dapat meminjam kekuatan kontraktor kapan saja dan di mana saja, dan semua konsekuensi akan ditanggung sepenuhnya oleh You Chen. Kontrak itu lalu bertanya, apakah You Chen menerimanya, dan You Chen langsung menerima syarat itu. Di waktu yang sama, kepala sekolah yang melihat You Chen hanya berdiri saja. Ia bertanya apakah dia masih butuh sesuatu. You Chen pun meminta agar dirinya diuji kembali, sebelum kepala sekolah memutuskan apakah ia boleh tinggal atau pergi. Kepala sekolah pun menyetujui dan mengulurkan tangannya, berpikir bahwa mungkin You Chen ingin berusaha untuk yang terakhir kalinya. Melalui jabat tangan itu, kepala sekolah menemukan bahwa level You Chen berada pada tahap 2, lebih tinggi dari laporan, namun masih belum cukup. Sementara itu, You Chen hanya memiliki satu kesempatan, ia tidak yakin seberapa jauh level yang akan dirinya capai, jadi ia memutuskan menyerap kekuatan sebanyak mungkin. Setelah memikirkan itu, aura di tangannya pun menyala semakin terang. Jelas kepala sekolah terkejut, karena aura itu berubah sangat kuat, bahkan bos tidak menduga ledakan kekuatan itu melebihi yang pernah ia berikan. Kepala sekolah lalu mundur selangkah, tak percaya level You Chen melonjak begitu cepat, karena dalam sekejap, ia mencapai tahap 4 puncak. Di sisi lain, dengan aura biru terang yang menyelimuti dirinya, You Chen bertanya tentang pendapatnya sekarang. Kepala sekolah seketika tersadar bahwa langit tidak pernah benar-benar menutup jalan siapapun, dan dengan suara yang lantang, ia segera meminta You Chen untuk mewakili sekolah dalam turnamen pertukaran wilayah. Mendengar itu, You Chen hanya bisa ternganga, tidak mengerti apa yang diucapkan kepala sekolahnya itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun duduk bersama dan berbicara. Intinya, kepala sekolah ingin You Chen bergabung di kelompok tahap 4 dan menunjukkan hasil pada Departemen Pendidikan. Kepala sekolah memberitahu You Chen bahwa bertanding dalam kelompok tahap 4 adalah kehormatan tertinggi di antara semua sekolah Oracle. Selama bertahun-tahun sekolah mereka berada di peringkat terbawah, dan jika mereka tidak segera menunjukkan hasil, maka Departemen Pendidikan akan memotong pendanaan. Karena itu sekolah memusatkan tenaga pengajar pada murid yang menjanjikan, sebab itulah mereka selalu meremehkan dirinya, dan ia berharap You Chen tidak marah dan mau memaafkan mereka. You Chen pun memahami semuanya, dan berkata bahwa itu bukan masalah baginya. Kepala sekolah pun langsung senang mendengarnya, dan sebagai permintaan maaf, uang sekolah You Chen akan dibebaskan, dan setelah ia dipindahkan ke kelas khusus, suplai obat energi bintang pemula akan naik dari 3 botol menjadi 6 botol per minggu. Ia bahkan bertanya apakah You Chen membutuhkan sesuatu lagi, karena sekolah akan berusaha memenuhinya. Kepala sekolah juga mengatakan bahwa sebagai murid istimewa sepertinya, You Chen akan disambut di mana saja. Namun kepala sekolah sungguh berharap You Chen mau mewakili sekolah mereka di turnamen tersebut, karena keputusannya bisa menentukan kelangsungan sekolah mereka. Mendengar itu, You Chen menyadari bahwa turnamen tersebut pasti sangat penting bagi sang kepala sekolah. You Chen lalu bertanya, apa yang terjadi jika ia menginginkan kristal hitam di rak?
Kepala sekolah kemudian menjelaskan bahwa kristal itu dibuat dari kristal bintang khusus yang dibawa kepala sekolah sebelumnya dari pusat kota, tak punya fungsi istimewa, tetapi menjadi lambang semangat sekolah. Namun jika sekolah ini musnah, lambang itu tidak berarti apa-apa, jadi jika You Chen bisa menyelamatkan sekolah, memberikannya adalah hal yang pantas. Dengan penuh keyakinan, You Chen pun meyakinkan kepala sekolah bahwa ia akan melakukan yang terbaik dalam turnamen tersebut. Mendengar itu kepala sekolah berkata bahwa ia mengandalkannya, namun dirinya masih penasaran bagaimana levelnya bisa melonjak begitu drastis dalam waktu singkat. You Chen lalu mengatakan bahwa ia sudah berlatih menyembunyikan kekuatannya, suatu teknik spesial yang masih ia dalami, jadi ia berharap kepala sekolah bisa menjaga rahasia levelnya, dan kepala sekolah langsung mengerti. Kepala sekolah kemudian berpikir bahwa menyembunyikan level adalah teknik para oracle di medan perang untuk membuat lawan bingung, dan ia tak menyangka kesadaran seperti itu berasal dari seorang pemuda seperti You Chen. Kepala sekolah kemudian berjanji tidak akan memberitahu siapapun dan merasa tenang menyerahkan masa depan sekolah padanya. Sesaat setelah itu, seorang wanita masuk ke dalam ruangan, dan ia diperintahkan membawa You Chen ke kelas elit dan mengurus suplai obat atau suplemen sesuai permintaannya. Beberapa saat kemudian, wanita itu menuntunnya dan menjelaskan bahwa lantai 2 keseluruhannya adalah kelas elit, jadi mereka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, dan You Chen berterima kasih padanya. Wanita itu lalu bertanya kepada You Chen, apa hubungannya dengan kepala sekolah, sebab ia penasaran karena dirinya belum pernah melihat kepala sekolah begitu gembira seperti itu. Namun, You Chen hanya tertawa dan mengatakan bahwa mereka hanya cocok saja, dan pada saat yang sama, terlihat seseorang berlari dengan sangat cepat menuju ke arahnya. Ternyata itu adalah Guru Zijia, dan ia meraih kedua bahu You Chen lalu mengatakan bahwa ia benar-benar sudah mencoba yang terbaik untuk memohon kepada kepala sekolah. Tetapi pada akhirnya ia tidak bisa mengubah keputusannya. Ia beralasan bahwa meskipun nilainya biasa saja, ia tetap memiliki hak untuk belajar. Ia berharap setelah You Chen keluar sekolah, ia akan terus bekerja keras dan tidak menyerah. Mendengar perkataan itu dari Guru Zijia, guru wanita tadi langsung bingung dan bertanya apa yang sedang dia bicarakan. Ia kemudian memperjelas bahwa You Chen akan dipindahkan ke kelas elit besok, dan ia baru saja akan membawanya untuk mendaftar. Ia lalu memberitahu Guru Zijia bahwa kepala sekolah ingin bertemu dengannya. Ia juga berkata bahwa kepala sekolah sangat marah, dan Guru Zijia yang mendengar itu tahu jika dirinya sudah tamat. Beberapa waktu kemudian, malam pun tiba. You Chen kembali ke kamarnya, dan ia berbaring di atas ranjang sambil berpikir bahwa ia harus naik dari level 2 ke level 4 dalam waktu 3 bulan, dan ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Bahkan, para jenius kaya saja membutuhkan banyak uang dan waktu hanya untuk naik 1 level. Jadi seorang miskin sepertinya naik 2 level dalam 3 bulan tampak mustahil. You Chen kemudian bertanya pada bos, apakah ada cara agar ia bisa naik level sendirian sekaligus. Mendengar itu bos bertanya bagaimana mungkin ada. Dan jika You Chen ingin dirinya membantunya lagi, You Chen harus memenuhi keinginannya terlebih dahulu. Bos kemudian mengatakan agar You Chen menyalahkan dirinya sendiri karena memilih hadiah seperti itu. Mendengar itu, You Chen membalas bahwa ia tidak punya pilihan, karena itu satu-satunya cara yang terpikir pada saat itu. Bos lalu menegaskan bahwa ia sudah memperingatkannya bahwa dia tidak akan bisa memakai kekuatannya terlalu lama sebelum kekuatan itu menguras dirinya. You Chen pun membalasnya bahwa ia tahu karena ia tidak sebodoh itu untuk bergantung pada kekuatan pinjaman demi memenangkan turnamen. Akan tetapi, bagaimanapun juga dirinya tidak dikeluarkan dan ia bisa mendapatkan suplemen gratis. Itu jauh lebih baik dibandingkan saat ia pertama kali memulai kehidupan barunya. Lalu naik level bisa dilakukan perlahan, tetapi fokusnya sekarang adalah utang yang jatuh tempo dalam 5 hari. Karena itu ia harus mencari tahu bagaimana cara untuk mendapatkan uang. Keesokan harinya, di sekolah, You Chen tampak jijik, dan ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia melihat sebuah bangunan aneh di sekolahnya, dan bertanya apa-apaan itu, karena itu nampak seperti pabrik terbengkalai ketimbang sekolah. Saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba seseorang memanggilnya, dan You Chen segera menoleh ke sumber suara. Dari kejauhan, nampak seorang lelaki yang sedang melambaikan tangan padanya, dan dia meminta You Chen datang ke sana. Ia memperhatikan bahwa You Chen tidak ada saat absen, jadi ia pikir mungkin dia tersesat. Ia bertanggung jawab atas seluruh kelas dan sulit mengatur semuanya, jadi ia meminta maaf atas kelalaiannya. Ia memperkenalkan diri sebagai Guru Zhang,
wali kelas dari kelas elit. Mendengar hal itu You Chen sedikit terkejut, karena ia mengira guru kelas elit akan sangat kaku, tetapi dia justru cukup santai. You Chen kemudian meminta guru Zhang untuk tidak perlu seformal itu, dan karena guru Zhang bilang dia mengurus kelas elit sendirian, You Chen bertanya apakah kelas elit tidak memiliki guru selain dirinya. Guru Zhang pun menjawab bahwa itu tentu saja ada, karena sebenarnya mereka punya 3 guru akademik, tetapi hanya ia sendiri yang menangani latihan tempur. Guru Zhang lalu berkata bahwa jumlah siswa menurun, dan hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk masuk kelas elit, jadi mereka belum merekrut instruktur baru. Ia menambahkan bahwa mereka biasanya memakai area terdalam untuk kelas dan pelatihan, sedangkan bagian luar sudah lama tidak digunakan dan akhirnya rusak. Mendengar itu, You Chen menyadari bahwa sekolah itu dalam kondisi buruk, maka tidak heran kalau kepala sekolah sangat putus asa. Kemudian, sembari membuka pintu, Guru Zhang meminta You Chen untuk tidak perlu khawatir, mengatakan bahwa unta kurus pun tetap lebih besar daripada kuda. Ia lalu menoleh ke arah You Chen, menjamin bahwa tempat mereka tidak akan mengecewakannya, sementara You Chen yang melihat apa yang ada di dalam nampak terkejut. Saat mereka masuk, Guru Zhang menyambut kedatangan You Chen di kelas elitnya, dan nampak kelas itu sangat besar dengan fasilitas yang sangat lengkap, bertolak belakang dengan apa yang ada di luar ruangan itu. Guru Zhang kemudian mengatakan bahwa saat ini mereka sedang mengadakan sesi latihan bebas, dan ia berkata jika dirinya akan mengenalkan You Chen pada semua siswa di sana. Sambil melihat-lihat, You Chen kini mengerti kenapa mereka disebut kelas elit, karena ini sangat jauh berbeda dari lantai bawah. You Chen tahu jika itu pada dasarnya seperti gym kelas tinggi, terlebih lagi semua siswa juga sangat bersemangat. Meskipun begitu, You Chen merasa jika suasana di sana terasa sedikit tegang. Setelah itu, Guru Zhang mengumpulkan semua orang untuk memperkenalkan teman baru mereka. Ia memperkenalkan You Chen kepada mereka, dan meskipun You Chen agak terlambat, itu tidak masalah, karena kelas elit selalu mengutamakan kekuatan di atas segalanya. Jadi, ia percaya bahwa You Chen pasti memiliki kemampuan nyata untuk bisa masuk. Ia berharap mereka bisa akur dan tampil baik dalam turnamen pertukaran yang akan datang. Kemudian, You Chen memberi salam kepada semua siswa yang ada di sana. Namun tiba-tiba, seorang siswa dari belakang menyatakan bahwa ia meragukan itu karena kemampuan, berkata bahwa itu konyol. Ia dengan sombongnya menyinggung bahwa You Chen masuk lewat jalur belakang, dan menambahkan bahwa You Chen bisa saja mencoreng nama baik kelas elit mereka. Mendengar itu, Guru Zhang langsung menyuruh pria bernama Ma Wenhao itu menjaga ucapannya. Ia menegaskan bahwa You Chen masuk melalui prosedur yang semestinya, jadi lebih baik ia berhenti menyebarkan rumor yang aneh-aneh. Akan tetapi, Ma Wenhao menjawab bahwa apakah itu rumor atau bukan, mereka akan segera mengetahuinya. Ia secara resmi menantang You Chen, dan bertanya apakah dia menerimanya. Mendengar tantangan itu, semua siswa elit langsung terkejut, karena sudah lama sekali hal itu tidak terjadi. Tidak seperti sparring bersahabat, tantangan resmi dipertaruhkan dengan penuh martabat. Mereka mengatakan bahwa yang kalah harus melayani pemenang tanpa terkecuali. Dan yang terpenting adalah, Ma Wenhao yang terkuat di antara mereka. Mereka tidak percaya bahwa Ma Wenhao mengintimidasi seorang murid baru seperti itu. Di sisi lain, seorang pria pirang di dekat sana bertanya pada gadis berambut merah muda, ada keributan apa di sana? Gadis berambut merah muda itu pun menjawab bahwa murid pindahan baru itu akan bertarung dengan Ma Wenhao. Mendengar itu, pria berambut pirang tersebut bingung, karena ia tidak tahu tentang murid pindahan. Sementara itu, Guru Zhang berkata bahwa sebuah tantangan resmi tidak akan dilakukan kecuali kedua belah pihak menyetujuinya. Tetapi yang mengejutkan, You Chen menerima tantangan tersebut. You Chen menyatakan bahwa jika itu hanya sekedar pertandingan persahabatan dan tidak mengancam nyawa, maka ia akan menerima tantangan itu. Dalam pikirannya, You Chen tahu jika ini kesempatan bagus untuk menguji sejauh mana kemampuannya dibandingkan yang lain, dan juga persiapan sempurna untuk turnamen pertukaran. Tak lama setelah itu, kepala sekolah sudah mendengar bahwa You Chen akan melawan seseorang di kelas elit, yang hal itu membuat kepala sekolah nampak sangat terkejut. Yang melaporkan ternyata adalah Guru Zhang, dan ia menjelaskan bahwa ketika tantangan resmi diajukan, You Chen menerimanya. Ia panik, terutama ketika tidak satu pun dari mereka mau mundur untuk mengalah, sementara para siswa lain mengerumuni mereka sambil bersorak, membuat situasinya mulai tak terkendali. Sebagian siswa mendesak Wa Wenhao untuk memberi pelajaran kepada You Chen yang mereka sebut pemula,
sementara siswa-siswi lain mendukung You Chen untuk menghajarnya. Kepala sekolah pun memikirkan semua itu, dan karena You Chen seharusnya berlatih menyembunyikan kekuatannya, seharusnya ini kesempatan bagus untuk menguji kekuatan You Chen yang sebenarnya. Setelah berpikir demikian, ia menyuruh Guru Zhang menyiapkan arena karena dirinya menyetujui tantangan itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Guru Zhang memimpin pertandingan itu, dan karena ini pertama kalinya You Chen mengikuti pertandingan seperti ini, ia menjelaskan peraturannya secara singkat. Peraturan untuk tantangan resmi sama dengan turnamen pertukaran, yang berarti bahwa arena hanya untuk 2 orang saja, dan tidak ada bantuan dari penonton yang diperbolehkan. Siapapun yang ikut campur akan dikeluarkan dan keduanya harus berada pada level yang sama, karena tidak boleh ada tantangan lintas level. Saat mereka mengukur kemampuan diri mereka masing-masing, Ma Wenhao mencatat bahwa You Chen adalah level E tahap 2. Di waktu yang sama, Guru Zhang menegaskan bahwa ini hanya pertandingan persahabatan dan tidak boleh ada serangan ke bagian tubuh yang rentan, serta tidak diperbolehkan menggunakan gerakan mematikan atau balas dendam pribadi setelahnya. Guru Zhang juga menjelaskan bahwa pukulan ke wajah atau menyerah dengan sukarela berarti kalah. Setelah menjelaskan semuanya, Guru Zhang pun langsung memulai pertarungan itu. Detik berikutnya, Ma Wenhao langsung menerjang ke arah Zhao Chen dengan kecepatan luar biasa. Rencananya adalah menyerang dengan cepat dan membuat You Chen lengah, karena ia ingin menang dalam satu gerakan. Akan tetapi, You Chen sudah menduga jika Ma Wenhao akan langsung menyerang, jadi ia menangkis lengannya, yang hal itu membuat Ma Wenhao terkejut. Ia tidak percaya bahwa You Chen bisa bereaksi secepat itu. Ma Wenhao pun terus memukul, tetapi You Chen dengan terampil mengelak semua serangan yang terarah ke dirinya. Ia merasa terganggu karena You Chen menghindar seperti tikus, jadi ia berencana mencari cara untuk membatasi gerakannya. Ia kemudian bergerak secepat kilat, dan muncul di hadapan You Chen, membuat You Chen nampak terkejut. Akan tetapi, You Chen tiba-tiba menghilang dari sana, dan Ma Wenhao terus menenangkan dirinya sendiri dengan berpikir, bahwa selama You Chen tidak mengincar wajahnya, maka dirinya masih aman. Namun, sesaat setelah Ma Wenhao mengatakan itu, tinju lembut You Chen sudah mengenai hidungnya, yang hal itu membuatnya terkejut. You Chen kemudian menarik tinjunya, berkata bahwa serangan ke wajah berarti kalah. Setelah itu, Guru Zhang mengumumkan bahwa pemenang dari pertarungan ini adalah You Chen. Mendengar itu, Ma Wenhao tidak percaya bahwa dirinya kalah. Bahkan para siswa lain berpikir sama, tetapi mereka menyadari bahwa anak baru itu terlalu kuat. Di dalam kepala You Chen, pertarungannya berakhir jauh lebih cepat, yang hal itu membuatnya sedikit kurang puas. Ia kemudian bertanya pada Ma Wenhao, apakah dia sudah tidak punya keluhan lagi. Di waktu yang sama, Guru Zhang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tahu bahwa Ma Wenhao sudah menerima pelatihan profesional, tetapi ia tidak menyangka dia dipukul habis-habisan oleh You Chen. Ia sangat heran, karena You Chen tidak pernah berlatih teknik apapun. Tapi kemampuan fisik serta kecepatan reaksinya sungguh luar biasa. Guru Zhang menyadari bahwa You Chen adalah murid yang berbakat. Jadi tidak heran kepala sekolah memintanya untuk mengawasinya dengan seksama. Tak disangka, kepala sekolah muncul di sana, berkata bahwa itu sangat bagus. Kepala sekolah kemudian memanggil You Chen sebentar karena ada yang ingin ia sampaikan kepadanya. Setelah itu, saat You Chen pergi dengan kepala sekolah, gadis berambut merah muda bertanya kepada pria berambut pirang, apakah dia melihat itu, karena dirinya tidak percaya bahwa anak baru itu cukup kuat. Pria berambut pirang itu pun setuju, lalu menyatakan bahwa seseorang sekuat itu harus bergabung ke grup mereka. Sementara itu, saat sedang berjalan, kepala sekolah menanyakan, apakah You Chen sudah terbiasa di kelas elit. You Chen pun menjawab bahwa sejauh ini tidak ada masalah, hanya saja teman-teman sekelasnya agak terlalu bersemangat. Mendengar itu kepala sekolah tertawa kecil, dan berkata bahwa oracle kuat selalu mendapatkan perhatian lebih. Jadi lama-lama You Chen akan terbiasa dengan hal itu. Kepala sekolah kemudian mengatakan bahwa mulai sekarang You Chen harus fokus berlatih. Dan jika ia membutuhkan sesuatu, sekolah akan membantu semampunya. Mendengar itu, You Chen berpikir bahwa tampaknya kepala sekolah sudah benar-benar mempercayainya sekarang. Dan mungkin dirinya harus bertanya tentang cara menghasilkan uang padanya. Setelah memikirkan itu semua, You Chen bertanya kepada kepala sekolah, apakah para siswa punya cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Mendengar itu, kepala sekolah langsung memegang bahu You Chen, lalu mengatakan bahwa di usianya, You Chen tidak perlu memikirkan itu karena ia harus fokus pada latihan.
Kepala sekolah berkata bahwa nanti, ia akan punya kesempatan mendapatkan uang besar di masa depan. Dan jika keluarganya dalam masalah, sekolah akan menanggung sebagian biayanya. Melihat respon itu, You Chen segera beralasan bahwa ia hanya bertanya. Tetapi jauh di dalam hati, You Chen tahu bahwa ia harus memikirkan cara lain. Beberapa saat kemudian, setelah kembali di ruang latihan, You Chen berlatih ringan sambil berpikir bahwa mengajukan pinjaman siswa dihukum berat di sana. Jadi ia harus hati-hati agar tidak ketahuan. You Chen terus memikirkan bagaimana ia bisa menghasilkan uang, ketika seseorang tiba-tiba mendekatinya. Itu adalah pria pirang tadi, dan ia langsung memeluk bahu You Chen sambil mengatakan bahwa pertarungan tadi luar biasa. Bahkan You Chen bisa bicara langsung dengan kepala sekolah. Itu membuatnya bertanya-tanya, siapa sebenarnya You Chen? Dan You Chen menanyakan pertanyaan yang sama padanya, siapa sebenarnya dia? Seseorang kemudian memanggil si pria pirang itu dengan nama Shin Jiarui, dan menyuruhnya untuk menjaga sikapnya. Ternyata, itu adalah gadis berambut merah muda. Ia meminta maaf atas sikap temannya itu, dan menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud buruk. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Su Xiaoxia, lalu ia memperkenalkan Shin Jiarui. Ia memberitahu You Chen bahwa secara teknis mereka adalah seniornya. Jadi jika dia punya pertanyaan, dia bisa bertanya pada mereka. Kemudian, Shin Jiarui menyimpulkan bahwa mereka sekarang menjadi tim bertiga, dan sebagai pemimpin, dirinya akan menjaga You Chen dengan baik. Di dalam hati, You Chen berpikir bahwa mereka adalah orang yang aneh. Setelah itu, Shin Jiarui bertanya kepada You Chen, di mana ia belajar gerakan yang dirinya gunakan tadi, namun You Chen tidak tahu apa yang ia bicarakan. Shin Jiarui sontak terkejut bahwa You Chen bahkan tidak tahu apa itu teknik bertarung. Yang lebih mengejutkan lagi adalah gerakan yang dia gunakan hanya berdasarkan refleks. Ia kemudian berkomentar bahwa itu sangatlah brutal, dan Ma Wenhao akan jadi gila kalau dia tahu ini, karena dia sudah pamer teknik itu kemana-mana sejak dia mempelajarinya. Tetapi ternyata dia hanyalah pembual. Akhirnya, Su Xiaoxia menawarkan diri untuk menjelaskan. Ia memberitahu bahwa teknik bertarung adalah gerakan spesial yang kuat dan para oracle bisa mempelajarinya melalui gulungan atau batu memori. Efek dan kekuatannya berbeda-beda tergantung penguasaannya, dan ada banyak jenis teknik bertarung. Jadi, seorang oracle yang kuat menyesuaikan rangkaian tekniknya dengan gaya bertarung mereka. Shin kemudian ikut menjelaskan bahwa gerakan yang digunakan Ma Wenhao padanya saat pertandingan tadi adalah teknik Reng De bernama Hawk Wind Kick. Setelah mengetahui itu, You Chen tidak heran bahwa ia tidak bisa menangkisnya. Ia berpikir bahwa jika ia juga punya teknik bertarung, ia mungkin akan punya peluang lebih baik di pertandingan persahabatan berikutnya. Ia kemudian bertanya kepada Shin Jiarui, apakah teknik bertarung itu langka? Shin Jiarui pun menjawab bahwa kurang lebih begitu, dan teknik juga diberi rank. Semakin kuat mereka, maka akan semakin langka. Ia menjelaskan bahwa sekolah mengajarkan teknik dasar, tetapi untuk teknik kuat, mereka biasanya harus membelinya atau mendapatkannya dari seseorang yang berpengaruh. Saat ini, harga pasar untuk teknik Reng D biasa sekitar 500.000. You Chen terkejut mendengarnya, karena itu sama dengan pembayaran pinjaman beberapa bulan. Kemudian, dengan semangat, Shin Jiarui memberitahunya bahwa ia juga memiliki teknik. Jadi ia mengajak You Chen untuk bertarung di lain waktu, karena dirinya akan menunjukkan teknik itu padanya. Su Xiaoxia juga setuju dengan itu, karena ia juga memiliki teknik. Mendengar itu You Chen langsung lemas, karena baginya, itu terdengar seperti 500.000 tidak ada apa-apanya bagi mereka. Ia pernah mendengar bahwa masuk kelas elit itu sangat mahal, jadi ia menduga jika anak-anak di sana pasti sangat kaya. Namun, sebuah pikiran muncul di benaknya. Karena jika mereka berasal dari keluarga berada, mereka mungkin tahu cara untuk menghasilkan uang. You Chen kemudian mengatakan bahwa ia ingin membeli suatu teknik, tetapi dirinya tidak punya uang. Ia pun bertanya, apakah ada cara untuk mendapatkan uang dengan cepat, tanpa ada batasan, dan boleh apa saja. Mendengar itu, Shin Jiarui menyarankan agar You Chen merampok bank, namun You Chen langsung menolak itu. Saat berbicara tentang hasil cepat, bayaran besar, dan tanpa aturan, hanya zona Blackwater, tanah keajaiban, yang muncul di benak Shin Jiarui. Su Xiaoxia kemudian memukul kepalanya dan memintanya berhenti menyesatkan You Chen, dan jika para guru mendengar, ia bakal dimarahi. Namun, You Chen justru tertarik mendengar itu. Shin Jiarui pun buru-buru menarik kembali ucapannya, karena ia pernah mendengar berbagai macam hal terjadi di sana,
dan sekolah sangat melarang siswa pergi ke sana. Jika ketahuan, ia akan langsung dikeluarkan tanpa alasan apapun. Setelah berkata demikian, Shin Jiarui bertanya kepada You Chen, berapa banyak uang yang dia butuhkan untuk membeli teknik itu, dan You Chen menjawab jika itu sekitar 300.000. Shin Jiarui dan Su Xiaoxia pun langsung terkejut mendengar jumlahnya sebesar itu. Setelah itu, malam harinya, You Chen yang berjalan sendiri di suatu tempat bertanya kepada sang bos, apa pendapatnya tentang tempat itu. Tidak ada jawaban, jadi You Chen mengira sang bos tidak ada. Namun, ia tak terlalu memedulikannya, dan karena para oracle di zona luar tidak memiliki level tinggi, You Chen tahu dirinya akan baik-baik saja meski sendirian. You Chen sadar bahwa saat ini kekuatannya ada di tahap keempat, dan jika terjadi sesuatu, ia bisa langsung melarikan diri. Namun tak bisa dipungkiri, bahwa tempat itu terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. You Chen mulai ragu, dan bertanya apakah sebutan zona keajaiban itu hanyalah kebohongan semata. Namun, ia tiba-tiba melihat jejak langkah kaki, tanda bahwa ada seseorang yang sering lewat sana. Kemudian, saat You Chen mengikutinya, ia melihat sebuah lorong rahasia. You Chen pun langsung melangkah ke sana, dan tanpa ia ketahui, beberapa pria melihatnya menuju tempat itu. Terlihat bahwa tatapan mereka penuh akan niat membunuh. Beberapa saat kemudian, mata You Chen membesar ketika melihat apa yang ada di depannya. Jadi ini rupanya zona keajaiban, distrik Blackwater, gumam You Chen saat melihat gemerlap kota, dan terlihat beberapa orang yang sedang berjalan di sana. Cukup sekian untuk hari ini. Kalau kalian suka ceritanya, jangan lupa like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan alur cerita manhwa seru lainnya di channel Kak Cerita Manhwa.